zakat itu amat sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah. Terima kasih dan sehingga jamaahnya cukup kompak serempak. Sebetulnya ini hakikat masjid itu bukan hanya sekedar masjidnya cakep. Kalau isinya jamaahnya nggak ada, tidak memberikan cakep. Tapi sekalipun masjid kita masih berantakan, baru setengah matangnya. Kalau tapi jamaahnya luar biasa. Yang kemudian ikuti mengajar kali ini adalah jadwal paling bonus ya 36 tahun kemudian dimulai ya baru kali ini, tapi jamaahnya cukup banyak. Paling biasanya ya hanya biji udah 15 aja nanti itu karena kebetulan dengan aktivitas, tapi apa kajian itu kepada menuju apa itu jalan Allah itu waktu berorientasi menuju Allah. Mau please nggak usah terhalang orang nggak pergi gitu. Karena di sana juga sewanya nanti, tapi di dunia butuh jamaah. Kalau di Solo masing-masing. Kata Allah dalam Al-Quran bahwa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan didatangkan kepada Allah untuk nyetor amal, untuk ya cek biodata satu-satu. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sama saja ketika Allah menciptakan dengan wasilah di perut emak kita, sekalipun kayak Nabi Adam, bayinya 4, ada yang 3, ada 2 misalnya, dia keluarnya satu-satu, itu ya bro. Ya, mudah-mudahan baik-baik saja, insya Allah. Tapi ketika kita perpisahan dunia menuju akhirat, butuh jamaah. Suatu saat kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah bahwa balil insanu ala nafsihi basirah. Jangankan nanti udah meninggal, ini udah dikubur, Allah izinkan kita pulang dulu melihat lion, karena jasad dan waruga ini adalah titipan Allah. Kita hanya pakai doang, hak guna pakai, sewaktu-waktu bakal diambil sama Allah. Nah, bekas pakaian kita, jasad lion yang sudah Allah pisahkan dengan roh. Tapi dengan ainul basyirah, sami'un basirun, pendengaran dan penglihatan yang Allah berikan. Tidak sedikit orang yang tidak mendengar tapi dia bisa connect. Tidak sedikit orang yang diberikan tidak melihat tapi dia diberikan ainul basyirah, penglihatan dari Allah. Nah, ini ketika iza mawdu talasata ayyamin roja'a ila qabri, kuburan hari ketiga itu diberikan izin, ya jasadi, hei jasadku al-mukhar, yang sudah mulai air pada keluar dari tiap-tiap lubang, baik lubang besar, lubang pertengahan, lubang terkecil itu mulai keluar air. Dia manggil jasadnya, wahai jasad, pada datang lagi melihat 7 hari diperkenankan pulang, mendoakan 40 hari dikembalikan lagi. Maka itulah cikal bakalnya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah menikah hari menuju hari itu, kemudian besok 40 hari. Itu dalam kitab karangan Syekh Al-Imam Qurtubi dari kalangan ulama salafus saleh. Beliau menjelaskan kalau orang yang bacanya firman sabda masih firman lembut pedas, kagak bakalan tahu. Ada dari sononya orang yang kagak belajar ngaji nggak bisa baca kitab. Apalnya baca Quran terjemahannya, hadis juga terjemahannya. Kalau konsekuensi para ulama yang sudah Allah berikan legalitas untuk mentakwil Quran dan hadis, jadilah
yang namanya referensi ulama, kitab-kitab entah itu namanya Madzhabul Arba'ah atau kitab-kitab yang di apa itu karya ilmiahnya mereka yang sudah Allah. Makanya dalam Al-Quran wala la ya'lamu, ya, tidak akan mengetahui at-ta'wilah, tentang mentakwilkan Al-Quran, membahas Al-Quran secara istinbat, secara menyeluruh satu kalimat maksudnya banyak, illa rasyihun, kecuali orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, itu para ulama. Siapa ulama itu? Kalau bahwa dalam Al-Quran menjelaskan innama yakhshallah min ibadihi ulama, sesuai dengan perputaran waktu begitu cepat, tiap waktu menepi itu akan hilang para ulama. Dengan hilangnya zaman, disitulah hilangnya ilmu kan. Wa huwa man qadara ala taswiril mas'alati wa iqamati dalilha, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk membeberkan Al-Quran dan hadis menjadi karya ilmiah, menjadi ilmu bagi orang-orang yang beriman. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih banyak umur ya. Masjid kita dari masih angkai, masih setengah matang, sampai nanti udah cakep. Kalau bisa ngomong dari kayak begini dah. Sering fenomena aneh Pak. Lagi kayak begini belum lari kompak banget banyak. Masa udah cakep pada enggak? Tapi dia ikhlas, menjaga insyaallah. Terbukti sekarang masih begini juga, terutama Pak DKM, dia menikah semua yang sepupunya ya Bapak Haji Nuh, ya ada Pak Haji Dewan, Boning, Bapak semua kompak yang lain daripada ikut. Orang-orang alim daripada datang, orang-orang goblok, akan datang kan gitu. Dari jauh, alwali dayahana wajib kali, yang kakinya barangkali tidak segagah 40 tahun yang lalu, tapi beliau masih bisa sampai di sini. Di masjid dulu Pak. Motivatornya siapa lagi kalau bukan Bapak RTIB? Alhamdulillah. Kalau tadi ada bingung. Engkau tak berkapian, tapi alhamdulillah ya, kajian tetap berjalan. Alhamdulillah. Bahkan Pak Haji Asbi itu baca rapi doang, amarawi gabung berdoa. Itu Ahmadiyah yang dijelaskan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Alimun natibun, di dalamnya ada orang alim yang natib, yang berbicara. Wa mustamiyan ra'in, dan ada pendengar yang tak pernah bosan, dia setia. Sekalipun udah 100 kali disampaikan, dia tetap simakan. Tujuannya bukan kentur, tapi Allah la'ala kuntur, supaya Allah resep sama kita, merahmati kita. Insyaallah. Insanu ala nafsihi basirah. Ketahuilah, sungguh manusia apabila roh dengan jasad berpisah, Allah akan mengizinkan pemulihan. Walau alqa ma'azirah, sekalipun dia lihat bertemunya sudah ma'azirah. Ma'azirah itu jamak uzun, ma'azirah. Jadi segala organ tubuhnya udah ma'azirah, udah pada rusak, sudah tidak berfungsi lagi karena roh tidak ada, yang rusak. Kayak rumah, Pak, kalau sudah tidak ada orangnya, biasanya kasih rusak. Udah gitu samunnya, pajaknya. Rumah rohnya itu penghuninya. Kalaupun rumah pedong, sigerong, kagak ada orangnya, Pak, samun. Belum nanti kan. Semuanya tidak berdaya, Pak. Kalau nggak ada pikiran dari anak cucu mantu, hanetolan kerabat keluarga. Jadi Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Yang dibutuhkan di situ adalah punya jamaah. Kenapa? Kata Pak DKM, ada tetangga kita meninggal tidak doakan. Nah, itu jamaah. Butuh dia. Baru ingat sama jamaah. Maka tadi juga paujan azimah. Jamaah masuk ke sholat tempat banyakannya kolektif gitu. Karena
Ada jamaahnya, pimpinannya gitu. Di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya celaka, meninggal dia nggak punya jamaah. Udah amalnya gak dosa terlalu banyak, beramal soleh memang kagak mati dia nggak punya jamaah. Gak. Kalau ada jamaah 7 hari dikirimin puji, dikirimin tahlil. Kata-kata Nabi asyhadu nasib balaan alal mayyiti illa bil laylatil. Tidak ada fitnah terjadi bagi orang meninggal 7 hari awal. Jamaah di situ hadir berfungsi untuk menolong dia. Wa Qur'ana, dan Quran yang dibacakan oleh jamaahnya, oleh anaknya. Bahkan yang kalau punya duit mah dia ngebuan, dia ngambil apa itu jasa baca Al-Quran, cari orang-orang soleh tukang baca Al-Quran. Kata Imam Qurtubi, wa yusanu qiraatul Qur'ani ala ra'si qabri sabatin mutawalliyatin. Kalau punya buka buat bisyarah, kegembiraan sama orang yang baca Quran buat mak saya. Diberikan bisyarah. Ja malakun, maka saat itu pula ketika dibacakan malaikat akan datang mengamankan itu mayat sampai hari kiamat. Qiraatul Qur'ani ala ra'si qabri, bagusnya mah di atas kuburannya. Yang bacanya belah Quran ngadep ngetan. Jadi amprok itu berhadapan. Seperti jarak. Kayak jarak itu bukan kita dari timur ngadep ke barat. Bari kita ngadep bokongnya dong. Ngadep ubun-ubunnya. Disunahkan oleh Kanjeng Nabi dari belah Quran ngadep ngetan. Jadi kita amprok karena mayat ngadep mulut. Masa kita ngadep mulut tidak belah sono, nggak paham. Gitu mengelak nggak bisa. Dari bacanya itu kayak gini, belah supaya diperdengar. Kenapa? Inna kala tusmi'ul mauta, sampai tidak bakal mendengar dengan keinginan orang yang meninggal. Ya kan? Kita tuli nggak dengar dia, tapi dia dengar kita dengan sami'an, uzunun sami'an, bukan dengan uzunun bil badan, tapi uzun sami'an, pendengaran yang sengaja ditransfer oleh Allah terhadap ruh yang sudah bermakna. Dokter juga seminggu sekali masuk kanan hadir di Al-Ikhlas. Pengen dia aku jamaah kali, kalau enggak hari mah saya masih naik rezeki. Tempo-tempo saya ke kebun, tempo-tempo saya ke sawah, tempo-tempo kita ke kantor itu seminggu sekali saya mau pulang. Saya mau ada di rumah malam Sabtu. Masjid saya ada hak masjid yang harus saya datang supaya dicatat oleh malaikat. Karena ada tiap-tiap masjid itu ada adminnya, Pak. Makanya kalau khutbah Jumat mau Jumatan catatnya itu disediain ruang ganti untuk menurut guru. Taruh samsu sama kopi di luar. Jangan lupa masuk. Itu ada admin malaikat. Kalau imamnya sudah masuk, yang datang ke sono kagak dihitung katanya. Begitu ada ya al-mukarram Bapak janda lagi udah maklumat bisa ada imam lalu ada bagian masuk itu. Cuma kan kita serba salah. Kalau kita masuk ke depan, kalau dibilang kagak ada, ya kan? Kita masuk duluan ke depan, kasihan muatan belakang. Jadi katanya gitu. Bahwa etika dan kudunya supaya malaikat rahmat, kalau malaikat izin tercatat semuanya. Apabila apa itu muatannya udah masuk, semuanya baru masuk ke bawah insya Allah. Al-malaikatur rahmati yutbi'una, malaikat rahmat bakal ngikutin imamnya. Besok nggak asal mau bilang, jadi mau dulu asal dulu.